Kapal induk adalah kapal yang mampu mengangkut, meluncurkan, dan sebagai landasan mendarat bagi pesawat terbang, utamanya pesawat tempur. Meluncurkan dan mendaratkan pesawat dari kapal tentunya tidak seperti di landasan di darat. Terbatasnya panjang landasan membutuhkan teknologi tersendiri agar pesawat terbang bisa lepas landas maupun mendarat dengan aman. Dan cara kerja dari kapal induk sebagai platform, peluncur dan landasan pesawat terbang, mulai dari jarak peluncuran hingga metode bisa mendarat secara tepat. Kita mulai dari tahap peluncuran. Pesawat terbang untuk bisa lepas landas harus mencapai kecepatan minimal tertentu. Pesawat membutuhkan landas pacu yang panjang untuk beraksi relasi mencapai kecepatan tersebut. Pesawat tempur umumnya membutuhkan jarak antara 400 hingga 10 meter untuk lepas landas. Untuk mendarat, jarak yang dibutuhkan lebih panjang lagi, apalagi jika tanpa drag suit antara 2000 hingga 3000 meter. Jelas tidak mungkin membangun kapal induk sepanjang itu. Untuk itu diperlukan teknologi untuk melontarkan pesawat terbang hingga mencapai kecepatan take off dalam jarak yang pendek. Pada kapal induk pesawat tempur didorong dengan sistem katapel. Dalam sejarahnya sistem katapel, awal diuji coba pada kapal jelajah US North Carolina mulai tahun 1915. Katapel ini menggunakan udara bertekanan yang mendorong piston. Kemudian kecepatan dan jarak piston ini dilibatkan dengan serangkaian tali dan puli. Pesawat terbang meluncur pada rel sepanjang 30 meter. Setelah trial and error selama beberapa tahun, akhirnya sistem ini bisa berfungsi dan digunakan. Namun, sistem ini memiliki kelemahan, yakni hanya bisa meluncurkan tetapi tidak bisa untuk mendaratkan pesawat. Pesawat harus mendarat di air, kemudian diangkat ke atas kapal menggunakan katrol. Saat ini, katapel modern pada kapal induk menggunakan katapel tenaga uap. Berikut ini adalah cara kerja katapel peluncuran pesawat pada kapal induk. Sumber tenaganya adalah dari uap bertekanan tinggi. Kapal induk menggunakan reaktor nuklir sebagai sumber tenaga penggeraknya. Reaktor nuklir ini menghasilkan panas. Panas dari reaktor nuklir digunakan untuk memanaskan air menjadi uap bertekanan tinggi. Uap disalurkan untuk menggerakkan turbin uap. Putaran turbin uap selain sebagai penggerak kapal juga memutarkan generator yang menghasilkan listrik. Sebagian uap ini digunakan sebagai tenaga penggerakan katapel. Sebelum digunakan pada katapel, uap ini ditampung dulu pada tangki penampung. Tekanannya disesuaikan dengan tekanan yang dibutuhkan. Untuk meluncurkan jenis pesawat yang berbeda membutuhkan tekanan yang berbeda pula. Bahkan untuk pesawat yang sama namun muatannya berbeda juga membutuhkan tekanan uap yang berbeda. Operator katapel akan menyeting tekanan uap ini. Operator katapel atau shooter berada di dalam boot yang bagian atasnya terlihat menonjol dengan kaca-kaca di samping landasannya. Berdasarkan data pesawat yang diluncurkan arah kecepatan angin, di atas dek kapal dia akan melihat tabel beberapa tekanan yang dia butuhkan. Kemudian operator menyetel regulator sesuai tekanan yang dibutuhkan. Untuk meningkatkan aliran udara di atas dek saat peluncuran pesawat, kapal induk akan menambah kecepatannya. Dan jika memungkinkan akan diarahkan perlawanan arah dengan arah angin. Sistem katapel uap menggunakan kuas silinder panjang yang sejajar.
Dalam silinder ini terdapat piston yang saling terhubung. Pada silinder terdapat celah memanjang yang bisa dilewati penghubung kedua piston tersebut. Ketika uap dialirkan dari tangki penampungan ke silinder, maka tekanan uap akan mendorong piston ke depan. Untuk mencegah agar uap tidak bocor, pada celah silinder terdapat penutup yang terbuat dari material yang fleksibel. Penutup ini berfungsi sebagai resleting, menutup celah silinder agar uap tidak bocor. Piston ini pada bagian atas terhubung dengan penarik atau disebut dengan shuttle. Shuttle yang tampak menonjol di landasan inilah yang akan menarik pesawat saat peluncuran. Pesawat terbang yang bisa diluncurkan dari kapal induk, pada roda depannya terdapat pengait khusus yang disebut tow bar atau disebut launch bar. Sebelum peluncuran pesawat, tow bar akan dikaitkan pada slot di bagian depan shuttle. Saat diluncurkan, pilot akan menggeber mesin jet pesawatnya untuk mendapatkan daya dorong yang dibutuhkan shuttle pas landas. Untuk menahan semburan mesin jet ini, di bagian belakang terdapat jet blast deflector atau ZBD yang dinaikkan pada saat proses peluncuran pesawat. Untuk mencegah agar pesawat tidak bergerak maju, karena dorongan mesin Z di bagian belakang roda ditahan oleh batang penahan yang disebut holdback. Setelah semua persiapan siap, operator katapel yang disebut sebagai shutter akan mengalirkan uap ke dalam silinder. Piston saat ini masih dalam posisi terkunci ini agar tekanan uap mencapai level yang dibutuhkan. Setelah uap di belakang piston mencapai tekanan yang dibutuhkan, shutter akan menekan tombol. Tekanan tombol ini melepas kuncian pada shuttle dan juga melepaskan batang penahanan atau holdback. Tekanan uap mendorong piston. Piston yang terhubung dengan shuttle menarik pesawat dengan kecepatan tinggi. Pesawat pun terbang meluncur dari kapal induk. Sampai jumpa.